Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Ridya Cesar. Di video kali ini saya akan bahas mengenai proses coaching. Jadi bagaimana sih coaching itu berjalan? Apa yang terjadi ketika teman-teman melakukan sesi coaching dengan coach? Oke ya. Buat yang belum tahu tentang definisi coaching atau pengertian coaching, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya. Oke, jadi saya mau kasih gambaran sedikit tentang apa yang terjadi kalau teman-teman mengikuti proses coaching. Jadi kalau teman-teman mau ikut proses coaching gitu ya, atau mau mencari layanan coaching ke professional coach, teman-teman pertama pasti akan ditanya apa agendanya. Dalam artian ada semacam pertemuan informal terlebih dahulu sebenarnya. Ketika misalnya mau melakukan coaching, di situ dijelaskan proses coaching seperti apa. Di situ membuat semacam agreement gitu ya, bagaimana atau berapa lama proses coaching itu berjalan. Apakah hanya satu sesi, misalnya satu sesi 1 jam gitu ya, atau ada beberapa sesi, misalnya 4 sesi selama 1 bulan misalnya seperti itu, atau bahkan selama beberapa bulan gitu. Jadi misalkan ada tujuan besarnya apa, nanti setiap sesi akan ada tujuan-tujuan kecil begitu untuk menunjang tujuan besar ini gitu. Kemudian di situ juga disepakati kapan waktunya, bagaimana mekanismenya, apakah melalui online, apakah melalui offline begitu, bertemu langsung gitu dan lain sebagainya. Dan di situ juga dijelaskan kembali mengenai asas kerahasiaan dalam proses coaching gitu ya. Bagaimana seorang coach itu tidak boleh memberitahukan siapapun berkaitan dengan apa yang coach ceritakan selama proses coaching. Jadi memang semuanya sifatnya rahasia. Ya. Ketika semua sudah disepakati gitu ya, termasuk mungkin fee-nya kalau ada gitu ya, semua sudah disepakati, barulah teman-teman masuk ke sesi coaching. Di sesi coaching itu teman-teman baru kemudian nanti dieksplorasi pemikirannya oleh coach. Dan juga nantinya harapannya setelah sesi itu berakhir, teman-teman menemukan solusi atau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman rasakan atau teman-teman tanyakan ke diri teman-teman sendiri gitu ya. Jadi beberapa hal yang perlu di-highlight dalam proses coaching adalah coaching itu berfokus kepada present atau saat ini dan future atau masa depan ya. Jadi bukan lagi bahas soal masa lalu, bukan lagi misalnya dalam coaching itu hampir tidak mungkin ditemukan bahasan mengenai pengalaman masa kecil dulu seperti apa gitu. Nah semuanya akan berfokus kepada saat ini dan juga kepada masa depan gitu ya, karena memang proses coaching itu tujuannya adalah mencapai goal tertentu. Oleh karena itu kenapa kemudian goal itu sangat penting di dalam coaching. Tujuannya jelas gitu ya, proses coaching itu mau ngapain gitu ya dalam proses coaching, sehingga itu yang akan nanti disepakati bersama. Nah sehingga tugasnya coach itu adalah membawa teman-teman dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan melalui proses coaching, melalui tadi coachnya bertanya hal-hal yang menstimulasi pikiran-pikiran teman-teman gitu dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi bahwa teman-teman jangan berharap bahwa coachnya akan memberikan saran ya, karena salah satu prinsip dalam coaching adalah teman-teman sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu ya, atau bahkan sudah tahu sudah punya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua gitu ya. Dan itu tugas coachnya adalah tinggal merefleksikan semua itu, dan coach menjadi cermin sehingga teman-teman menemukan iya ya, ini nih yang saya perlukan. Kenapa sih kok cuma kayak gitu aja? Mungkin terlihat simple ya, kok cuma gitu aja gitu kan, harus perlu coaching. Teman-teman mungkin pernah mengalami gitu ya, di momen dimana ketika kita punya sesuatu yang ingin diceritakan gitu ya, tapi kemudian tidak diceritakan, itu kan rasanya kayak ada yang mengganjal. Satu itu. Yang kedua, ketika teman-teman menceritakan itu, teman-teman jadi tahu iya ya, bisa aja jadi seperti ini, bisa aja seperti ini gitu. Sehingga ketika proses menceritakan itu, pikiran kita juga berpikir terhadap cerita yang kita ceritakan itu. Nah, tugas coach itu merefleksikan itu semua,
agar teman-teman sadar bahwa oh iya, ini yang harus saya lakukan, kapan dilakukannya, bagaimana melakukannya, dan lain sebagainya. Dan itu tugas utama coach, sehingga teman-teman timbul kesadaran kalau misalkan memang tujuan coachingnya adalah melakukan apa nih selanjutnya, nanti teman-teman akan timbul kesadarannya untuk melakukan itu dari dalam diri, gitu ya. Karena sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri itu akan lebih cepat, lebih enak kita melakukannya, begitu ya, daripada dipaksa oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu yang akan teman-teman rasakan ketika mengikuti proses coaching, gitu ya. Jadi sekali lagi, coaching itu fokusnya adalah present atau saat ini, dan future atau masa depan. Dan juga teman-teman akan lebih banyak dieksplorasi pemikirannya dan lebih banyak berefleksi, gitu ya. Dan again, jangan berharap banyak bahwa coach akan memberikan saran, gitu ya. Justru teman-teman lah yang akan menemukan cara yang terbaik untuk teman-teman lakukan. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.